Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan akhir final project. Mata kuliah pemrograman terstruktur dengan kode SI 018 yang diampu oleh dosen Ibu Erni Seniawati, Eskom, MCS. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Ainun Mardiah dengan kode 2366-2005, yang kedua Rasid dengan kode 2366-2066, dan yang ketiga saya sendiri, Rita Teresia Sitohang dengan NIM 23662072. Di sini hasil laporan final project kami berjudul Program Aplikasi Kasir Pawon. Pendahuluan. Di era digital yang terus berkembang, teknologi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perdagangan. Pawon sebagai salah satu aplikasi kasir hadir untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam mengelola operasional penjualan mereka secara lebih efisien. Secara tradisional, proses transaksi penjualan di banyak usaha masih dilakukan secara manual, dengan menggunakan kalkulator atau bahkan perhitungan mental. Metode ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terhadap kesalahan manusia yang dapat berdampak pada ketidakakuratan perhitungan dan potensial kerugian finansial. Pawon hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Aplikasi ini menawarkan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, memungkinkan para pedagang untuk menghitung total belanja konsumen dengan cepat dan akurat. Dengan adopsi Pawon, diharapkan para pelaku usaha dapat mengurangi kesalahan perhitungan dan meningkatkan akurasi pencatatan transaksi. Yang kedua, teknik pemrograman. Dalam penerapannya, aplikasi Pawon akan menggunakan bahasa pemrograman terstruktur, yaitu bahasa pemrograman C++. Dalam mengaplikasikannya akan melibatkan beberapa poin teknik pemrograman, seperti yang pertama, pengulangan. Teknik ini memungkinkan eksekusi blok kode secara berlangsung selama kondisi tertentu terpenuhi. Dalam Pawon, pengulangan dalam menghitung banyak pesanan dan konfirmasi perhitungan. Yang kedua ada percabangan. Teknik ini memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam Pawon, percabangan dapat digunakan untuk menentukan diskon, menghitung pajak, dan lainnya. Yang ketiga ada fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Dalam Pawon, fungsi dapat digunakan untuk menghitung total belanja. Yang keempat itu ada array. Di dalam Pawon, array dapat digunakan untuk menyimpan data transaksi. Array memungkinkan akses dan manipulasi data secara efisien, terutama ketika berurusan dengan sejumlah besar data. Untuk gambaran algoritma, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainun. Berikut adalah gambaran rincian dan algoritma yang dimiliki oleh aplikasi kasir Pawon. Mulai perkenalan anggota kelompok. Penjabaran untuk perkenalan dapat dilihat dari gambar di samping. Mulai anggota, menampilkan data anggota, dan selesai. Selanjutnya, memulai transaksi kasir. Masukkan jumlah barang, melakukan perulangan untuk mendapatkan harga barang, total barang sebelum diskon. Jika pelanggan mendapatkan diskon, masukkan jumlah diskon, maka total barang setelah diskon. Jika pelanggan tidak mendapatkan diskon maka 0. Apakah pelanggan dikenakan pajak? Jika ya, pajaknya 11%. Jika tidak, pajak sama dengan 0. Total keseluruhan sama dengan total tambah pajak dikurang diskon. Masukkan pembayaran. Jika uang pelanggan kurang dari total keseluruhan, maka tidak valid dan akan melakukan perulangan. Jika uang pelanggan pas,
dan uang pelanggan lebih, maka akan ada kembalian transaksi berhasil. Jika pelanggan ingin melakukan transaksi kembali, maka akan melakukan perulangan. Jika tidak, maka akan selesai. Baik, untuk implementasi ini kami sudah melampirkan foto dari kode programnya beserta dengan output dari programnya. Dan file program ini dapat diunduh di link yang sudah kami lampirkan dalam laporan ini, beserta presentasi yaitu video yang sedang kami putar ini, disertai dengan referensi-referensi kami dalam mengerjakan laporannya. Dan untuk file program dapat di sini, jadi file program ini berupa C++ yang dapat dijalankan di aplikasi Dev C++. Ini adalah direct langsung ke link programnya. Apabila kita menjalankannya di Dev C++, ini adalah link dari program yang sebelumnya sudah kami lampirkan. Di sini terdapat use namespace, yaitu penggunaan library dan namespace untuk sebuah laporan untuk semua program dari C++. Di sini menggunakan beberapa fungsi seperti fungsi perkenalan, fungsi hitung total, fungsi hitung diskon, fungsi mulai kasir, dan fungsi untuk memulai program yaitu int main. Di sini yang pertama kan ada int main, yaitu dalam awal program dia akan menjalankan fungsi perkenalan. Jadi fungsi perkenalan ini akan dijalankan yaitu ini, void dari perkenalan. Dari void perkenalan ini yaitu melampirkan banyaknya anggota kami dan nama-namanya beserta detail dari NIM-nya di sini. Jadi setelah perkenalan dimulai, program akan ngeprint isi dari fungsi-fungsi perkenalan, yaitu ada nama, ada NIM. Selanjutnya dalam sini yaitu ada char y, char mulai adalah y. Jadi ini kita mendeklarasikan bahwa char mulai yaitu y, dan kami akan memprint cout selamat datang di aplikasi kasir Pawon. Karena deklarasi mulai sebelumnya ada y, maka dia akan terus melakukan pengulangan mulai kasir. Dan mulai kasir ini adalah program utamanya, yang di sini merupakan sebuah void, yaitu pengulangan tanpa mengembalikan nilai return. Setelah mulai kasir dimulai, dia akan memulai ulang transaksi apabila deklarasi dari char mulai y. Dia tidak akan berhenti hingga deklarasi mulai yaitu t, tergantung dengan user, tergantung dengan apa yang dimasukkan oleh user ke dalam program. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut dari fungsi mulai. Di sini fungsi mulai kasir ada beberapa deklarasi integer dan char, yaitu banyak barang, nilai diskon, total barang, total belanja, besar pajak, uang konsumen, beserta deklarasi char yaitu konfirmasi dan pajak barang. Pertama adalah cout, untuk kita mengambil data berapa banyak barang yang akan dibeli. Di sini kita menggunakan deklarasi int dari banyak barang dan kita memasukkannya ke dalam array. Sini ada kode array yang saya tebalkan. Setelah deklarasi array sudah dibuat, dia akan melakukan pengulangan. Jadi dia akan bertanya ke dalam program menggunakan pengulangan for berapa banyak berdasarkan apa yang dimasukkan oleh user terhadap banyak barang yang sebelumnya. Jadi deklarasinya itu inti, berarti i-nya adalah 1, i kecil atau sama dengan dari banyak barang, i diulangi berkali-kali, i plus plus berarti i tambah 1 sepanjang pengulangannya masih masuk ke dalam logika ini, yaitu harga barang ke i. Lalu data barangnya itu, data harganya itu kita masukkan ke dalam array yang kita udah deklarasikan tadi ke list barang. Kita melakukan chain list barang ke dalam arraynya. Habis itu untuk menghitung total barang kita sudah mempunyai hitung total, yaitu list barang banyak barang. Ini adalah sebuah fungsi
di sini kami sudah membuat fungsi hitung total, di mana ini adalah sebuah fungsi yang memiliki return fungsi integer. Integer hitung barang membutuhkan array dan banyak produk. Ini melakukan pengulangan untuk menghitung total belanja. Jadi nanti setelah kita menjalankan fungsi hitung total, maka akan mengembalikan nilai dari total belanja. Jadi di sini cukup hitung total berapa banyak barang, berapa masing-masing barangnya, dan berapa banyak barang yang ada. Habis itu kita print dulu totalnya secara kotor. Habis itu kita akan mengkonfirmasi nilai diskon. Karena ini aplikasi kasir pasti membutuhkan variabel-variabel tertentu seperti diskon. Di sini diskonnya membutuhkan konfirmasi terlebih dahulu, yaitu cara konfirmasi tadi dengan variabelnya. Apakah mendapatkan diskon apabila di sini menggunakan percabangan switch case. Apabila pengguna atau user memasukkan huruf Y, maka dia akan menghitung banyak diskon dengan membutuhkan deklarasi banyak diskon. Nantinya banyak diskon ini akan masuk ke dalam fungsi hitung diskon. Fungsi hitung diskon akan dijabarkan dalam integer, yaitu yang membutuhkan return, yaitu di sini. Hitung diskon adalah harga kotor dikali berapa persen diskon yang dimasukkan sama pengguna per 100 sehingga kita mendapatkan fungsi diskonnya berapa tanpa perlu menghitung secara manual, cukup menjalankan sebuah fungsi. Dan apabila user menjawab tidak, maka hitung diskonnya adalah 0. Nilai diskonnya akan mengembalikan nilai 0. Di sini saya menggunakan bulan ya untuk PPN. Apakah PPN kena pajak pembelanjaannya itu 11%? Apabila user menjawab Y, maka dia total barang dikalinya 11 per 100, yaitu 11% dari total barang. Atau jika tidak, maka pajak barangnya adalah 0. Di sini adalah sebuah bulan, bolan. Untuk total belanja, yaitu berapa total barang tadi yang sudah dihitung dalam fungsi sebelumnya, total kotor barang ini, dikurangkan berapa diskon yang didapatkan oleh pengguna dan berapa besar pajak yang diterima oleh pelanggan. Dan di sini akan melakukan print total keseluruhan adalah hasil dari operasi total belanja. Setelah itu di sini kami menggunakan pengulangan lagi karena beberapa C++ kan memiliki banyak pengulangan, banyak jenis pengulangan. Yang tadi kita sudah menggunakan while, sudah menggunakan for. Di sini pengulangannya adalah do while. Jadi dia akan melakukan print terhadap jumlah uang yang dibayar. Jadi kita membutuhkan data konsumen untuk inputan data uang, yaitu uang konsumen yang sudah dideklarasikan sebelumnya, uang konsumen. Jadi uang konsumen nanti dimasukkan. Di sini menggunakan pencabangan. Jadi pencabangan kami di sini ada switch case, ada if else. Apabila uang konsumen lebih besar dari total belanja, maka uang kembaliannya kita kembalikan. Apabila uang konsumen sama dengan total belanja, berarti uangnya pas. Dan jumlah uang yang dibayarkan akan kurang apabila uang konsumen lebih kecil dari total belanja. Jadi kalau uang yang dimasukkan lebih kecil daripada total belanja, maka dia akan terus melakukan pengulangan, bertanya berapa jumlah uang yang dibayarkan menggunakan pengulangan do while. Setelah mulai kasir sudah dijalankan, maka akan bertanya apakah ingin melakukan transaksi lagi. Apabila konsumen menjawab Y, maka pengulangan akan terus memulai menggunakan pengulangan while. Dan apabila user menjawab T, yaitu tidak, maka pengulangan akan berhenti dan melakukan cout, yaitu terima kasih telah menggunakan aplikasi Pawan. Ini merupakan output akhir dari program kami. Di sini kita akan coba menjalankan programnya. Save dulu. Udah. Jadi di awal sudah melakukan print out, cout kepada perkenalan tadi, yaitu perkenalan nama anggota NIM dan selamat datang sesuai dengan yang sebelumnya. Lalu akan bertanya langsung memulai kasir secara awal karena ini anggapannya kasir itu langsung jalan. Jadi langsung memulai kasir. Banyak barang yang dibeli, misalnya 3. Masukkan harga barang ke 1, misalnya harganya pertama beli aqua kena 30.000, beli tas kena 50.000, dan beli kipas kena 60.000.
Total belanjanya sebelum diskon dan pajak ada 140.000. Apakah mendapatkan diskon? Apabila kita jawab Y, maka sesuai program tadi akan bertanya persentasenya 10%. Apakah dikenakan pajak? Tidak. Maka dia akan mengembalikan nilai rincinya, yaitu total belanja 126.000. 140.000, pajaknya 10% 14.000, sisa 126.000. Diskonnya 10% 14.000, total yang harus dibayarkan ada 126.000. Di sini kita akan melakukan percobaan terhadap pengulangan dual tadi ya. Apabila kita masukkan 100.000, dia akan terus melakukan pengulangan. Jumlah uang yang dibayarkan adalah kurang. Selama jumlah yang dibayarkan lebih kecil dari jumlah keseluruhan, dia akan terus melakukan pengulangan. Apabila kita masukkan 128.000, maka akan menerima kembalian senilai 2.000 dan melakukan pengulangan transaksi. Apabila kita jawab Y, dia akan melakukan aplikasi mulai kasir yang baru. Beberapa barang yang dipilih, misalnya 2 dengan harganya 20.000 dan 10.000, tidak dikenakan diskon dan dikenakan pajak. Jadi pajaknya 11% dari 30.000 adalah 3.300. Total yang dibayarkan adalah 33.300. Apabila uangnya pas, maka program akan mengembalikan COD, yaitu jumlah uang yang dibayarkan pas. Dan apabila ingin melakukan transaksi lagi kita jawab tidak, maka program akan berhenti. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.